Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Panik di 3835. Di hari ini teman-teman kita mau sedikit curhat sih ya. Setelah kita pakai atau ubah karburator si Z-Fuel ini, kita sekarang pakai karburator BRT SF28 ya. Kenapa aku ganti dan bagaimana impresinya setelah dipasang di motor ini? Tonton video ini sampai habis. Dan sekali lagi sedikit catatan ya, aku bukan suhu di dunia dua tak. Ini sekedar pengalaman pribadi dan masih cupu banget. Jadi kurang lebihnya ya tolong ditambahkan di kolom komentar ya. So sekedar informasi tambahan, di channel ini kamu bisa lihat ragam informasi dari dunia otomotif juga ada, kemudian dari lifestyle juga ada, dan ragam-ragam modifikasi. Kamu bisa lihat ke daftar video kita sebelumnya. Oh shit, ada air coy. Ini air apa ini? Wow, aduh. Se. Aduh, air sungai meluap coy. Ini apa sih yang kesumbat nih? Aduh, gotnya itu sih kesumbat coy. Be careful bro. Oh shit. Anjay. Aduh. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, tanpa panjang lebar lagi kita opening dulu sedikit ya. Oke teman-teman, tadi maaf ada sedikit air meluap di situ. Sekarang kita lanjut ke curhatnya hari ini. Pakai karburator SF28 di Ninja RR CBU 2006. Oke. Yang pertama, kenapa aku pakai karburator ini? Karena karburator asli yang aku dapatkan saat beli motor ini itu sudah rusak ya. Itu udah di-remer sama pemiliknya, kemudian banyaklah kita settingan itu nggak pernah dapat. Sekarang dapat, besok berubah lagi, dapat, besok berubah lagi. Jadi aduh, bikin nggak nyaman lah gitu. Akhirnya setelah cari-cari informasi, pilihannya adalah PWK atau PE. Nah, ragam informasi tentang PWK dan PE itu juga bikin pusing ya coy. Karena dari situ kita dapat ketahui kebutuhan seorang rider kayak apa. Misalnya kalau kamu butuh banget balap atau speed yang kencang, ya otomatis pilihannya adalah PWK. Karena kelebihan PWK adalah akselerasi lebih mantol ya dibandingkan PE. Kemudian kalau kamu pilih PE, otomatis itu dagang apa sih, rame banget cuy. Antri jam segini cuy. Oke. Kalau PE otomatis tujuannya adalah untuk cari yang harian, karena ya dapat juga sih untuk cari kecepatan, cuman akselerasinya lebih lambat lah dari PWK. Tapi selama aku cari-cari itu ternyata ada
produk yang benar-benar kebutuhan sesuai aku gitu, ialah SF dari BRT. SF itu apa? Adalah Superflow. Jadi BRT itu di tahun 2020 kalau nggak salah itu ngeluarin produk SF 28 dan 30, di mana itu perpaduan antara PE dan PWK. Itu cakep banget sih, sesuai banget lah gitu sama aku ya, yang nggak suka speed banget, yang nggak suka yang nggak pelan juga gitu, jadi tengah-tengah. Jadi inilah yang aku pilih gitu. Selain itu dari paket dan harga juga cocok lah buat kita ya. Harga cocok lah, aku dapatnya langsung beli di BRT online store. Jadi waktu aku beli harganya 775, itu udah termasuk ongkos kirim ya ke Bali. Itu cakep banget sih, aduh mantap. Cuman agak sedikit whiting atau inden beberapa hari gitu, ya nggak masalah sih. Akhirnya aku beli itu, dan dari paket penjualannya juga sangat komplit ya, komplit banget, dan itu sudah kita unboxing. Kamu bisa meluncur ke sini. Nah, dari paket penjualannya udah komplit banget. Ada pilot jet, main jet, ada nozzle-nya juga lengkap, ada jarum skep juga lengkap, ada JJH, JJE kalau nggak salah ya. Itu lengkap banget paket penjualannya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kamu sebagai pengendara. Selebihnya aku masang ini di Om Yuda, salah satu mekanik dua tak yang udah lama berkecimpung di dunia dua tak, dan sepi juga pada saat itu karena di Bali ya teman-teman, bengkel dua tak lagi rame-ramenya coy. Maka dari itu kita juga kontak-kontak beberapa bengkel yang bisa selesaiin hari itu aja gitu. Jadi waduh penuh bro, waduh penuh gitu aja semua guys. Selamat deh bro, penuh. Jadi kita juga telisik-telisik bengkel yang bisa lebih cepat lah ya, karena kita juga butuh cepat juga gitu. Akhirnya ketemu Om Yuda, banyak diskusi, dan kita udah pasang. Alhasil setelah kita pasang, selama dibongkar cuy, selama dibongkar ketemulah beberapa masalah lagi. Yang pertama, membran aku udah lemot, letoy. Membrannya letoy, jadi harus diganti daunnya. Tapi nggak hanya itu coy, bagian rumah membrannya itu juga udah terkikis, jadi harus diganti total. So itu nanti belakangan lah ya kita ganti. Jadi Om Yuda maksimalin dulu yang ada, membrannya dibersihkan dan diatur lah ya sama Om Yuda. Kemudian selain itu karbu udah dipasang. Pilot jet, main jet yang dipakai kalau nggak salah nih nanti aku tanyakan lagi ke mekanik.
itu adalah 43 dan 125. Ya benar deh, 125 kalau nggak salah. Karena itu yang tertinggi di urusan main jet. Pilot jetnya sih banyak ya, cuman untuk main jetnya tertinggi yang dari BRT itu 125. Menariknya juga dari BRT itu nyertakan paket pilot jet main jet itu punyanya PWK. So cakep banget lah. Dan ada airjet, itu cakep. Jadi kalau kamu pelan-pelan kayak gini di putaran bawah ya, itu airjetnya nggak nyuplai ke bahan bakar ke ruang bakar. Tapi kalau kamu RPM-nya di atas 8.000 gitu, airjetnya kerja dan suplai bahan bakar juga masuk ke ruang bakar. Jadi jika RPM tinggi barulah airjetnya itu bekerja. Jadi udah kayak PWK sistem kerjanya, dan flow-nya itu, swing-nya di karburator itu udah landai kayak PWK. Jadi untuk meminimalisasi juga hambatan udara dari luar, itu cakep. Udah kayak PWK tapi dia PE. Bedanya adalah skepnya masih bulat. Kalau PWK kan skepnya setengah lingkaran ya, jadi itu lebih dekat banget ke ruang bakar. Itu cakepnya luar biasa kalau PWK. Cuman ya boros, lebih boros dari PE maksudnya. Cuman kalau kamu pakai PWK, kamu setting irit, ya ngapain pakai PWK gitu kan kalau settingannya irit. Jadi setelah dipasang, yang aku rasakan adalah motor lebih baik. Settingannya belum fix banget ya, sebab membrannya itu masih terkendala. Sementara settingannya itu dulu dari busi juga nggak merah bata banget, jadi sedikit basah settingannya karena ini belum dapat. Jadi kalau diiritkan banget juga karena membrannya masih belum sempurna, ya takutnya kenapa-kenapa. Jadi pilih settingannya yang agak basah. Setelah itu kita akan ganti membran dulu. Setelah ganti membran barulah kita akan setting ulang lagi karburatornya. Nah setelah aku pakai sih, kalau menurut aku pribadi ya sudah baik ya. Cuman saat idle itu mesinnya belum di belayar atau belum digas, ada suara ngoknya. Nah itu menurut mekanik itu adalah suara membran yang agak ngok gitu. Jadi membrannya itu memang daunnya udah letoy dan rumah membrannya juga udah terkikis. Jadi itu PR-nya motor ini. Selebihnya sih sudah baik ya. Putaran bawah aku rasakan sih udah makin responsif dari sebelumnya. Itu parah banget sih, karena basicnya dari awal udah nggak enak, jadi begitu dikasih yang enak jadi rasanya udah berubah ya. Beda rasanya kalau kamu motornya baru dikasih motor ini, pasti ada kayaknya kurang apa gitu kan. Tapi dari awal motor ini udah nggak bagus, jadi begitu dikasih karburator yang enak itu kerasa banget. Oh ini dia sih gininya, kendalanya gitu kan. Nah sekarang untuk settingan itu menurut aku itu cuman dites 2 kali waktu itu. Pertama main jetnya kecil, nah itu kerasa berebetnya. Selanjutnya dibesarin dikit, jadi itu tadi ya 43 kalau nggak salah, 43 atau 45 ya, aku lupa deh pokoknya untuk pilot jetnya. Dan hasilnya pas di putaran bawah itu berebet yang aku inginkan itu dapat. Berebetnya itu dapat coy, kayak gini loh, kayak ini aku suka banget kayak suara kayak gini ya. Aku pelan-pelan ya. Nah itu kedengeran nggak sih di sound? Ini aku suka banget kalau suara motor idle atau jalan santai itu kayak gini. Jadi begitu kita open kips, langsung
idle kayak gitu ya kalau menurut aku ya. Jadi RPM kita cantelin di 5000 gitu. Jadi open keep lebih langsung tes. Itu asik banget sih. Cuman kalau open keep kamu harus lihat-lihat ya situasi jalan, jangan asal open keep aja. Jangan juga di jalan sempit. Kalau jalan yang agak lebar, luas, satu arah gitu enak kalau open keep gitu. Selanjutnya adalah kita bahan bakar kayak gimana. Oke, lanjut ke settingan atau bahan bakarnya dan oli bagaimana ya. Untuk bahan bakar dari settingan pilot jet main jet kayak gitu sih aku rasakan pas ya. Maksudnya gini, yang sebelumnya aku rasakan boros karena gimana, motornya itu ngabisin bahan bakar banyak tapi nggak bisa lari gitu. Nah kalau pakai ini meskipun ya 11-12 lah ya bahan bakarnya, tapi dari performa udah sesuai menurut aku. Untuk oli, nah ini juga aku rubah olinya. Dari awalnya aku pakai Motul 510. Itu aku habisin sejak punya motor ini kurang lebih setahun 2 tahun ya aku pakai Motul. Cuman setelah belakangan ini aku beli oli Motul, itu aku udah ulas di video sebelum itu ya, kamu bisa lihat ke situ. Ternyata Motul itu ganti produksi teman-teman. Jadi kemasannya pun beda dan rasa yang aku dapat itu beda juga coy dengan ori Motul itu. Jadilah aku ganti olinya. Sekarang kita pakai full yang udah sintetik, 100% sintetik dari Ippon Racing Samurai. Nah, pakai oli itu aku lakukan udah hampir sebulan ya setelah ganti, dan performa yang aku dapatkan benar-benar luar biasa. Untuk settingan oli aku nanti kita bahas ya, untuk oli Ippon seperti apa. Untuk di motor ini ya, nanti otomatis di motor kalian itu kamu konsul ke mekanik deh biar enaknya sesuai dengan kebutuhan ya. So, sekian dulu sedikit curhatan pakai karburator SF28 dari IBRT. Untuk kebutuhan aku sih udah pas banget, nggak lebih nggak kurang. Untuk santai bisa, open keep tipis-tipis, oke lah. Sekiannya dari kita, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.